Ajar gue beri juga nih. Gue mau baca gak? Udah, Gar, dua slide. Awal-awal gue ya. Awal gue ya. Gue yang mana? Gue dulu. Lu dulu gimana sih, Jil? Lu dulu, Jil. Ini udah gue kan pertama Joni 2 slide. Terus Tuba 2 slide, lu Gar 2 slide. Iya, gue yang mana 2 slide-nya? Udah ikutin urutan aja, kalau misalnya udah ada yang berhenti langsung masuk, berhenti omongan. Udah, Jil, buka, Jil. Kedua gue. Iya, lu 2 slide, sabar nih. Nih kan. Udah, iya, Gar. Gue kedua. Anggar, bakal banget, Anggar. Ya, Anggar. Ayo. Ini udah Selamat malam. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami yang tentang hukum Verdi Sambo yang akan dibacakan oleh Miftah Ardiansyah. Teori stimulus respon adalah model komunikasi yang paling dasar dipengaruhi oleh disiplin psikologi yang menghubungkan stimulus respon. Teori ini mengasumsikan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana, di mana kata-kata verbal, isyarat non-verbal, gambar-gambar dan tindakan-tindakan tertentu dapat merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang diajukan kepada para politis oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita editorial dan bentuk diskusi politik media lainnya. Komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi istilah komunikasi berasal dari perkataan lain, Latin communicare, berarti berpartisipasi, memberitahukan atau menjadi milik bersama. Dalam definisi komunikasi yang dikemukakan beberapa ahli, walaupun pengungkapannya beragam, namun terdapat kesamaan atas fenomena komunikasi. Kesamaan tersebut nampak dalam isi yang tercangkup di dalamnya, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran, umpan balik, efek, dampak, serta adanya tujuan dan terbentuknya pengertian bersama. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi. Serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator, orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Gar, baca. Gar, baca, Gar. Kasus Verdi Sambo dengan teori stimulus respon. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo memberikan kesaksian dalam sidang
perkara pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Berhada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Beharda E. Kuat Muaruf dan Riki Rizal atau Bribka RR pada Rabu 8/12/2022. Ferdi Sambo diketahui juga terdakwa dalam kasus Brigadir J ini. Hanya saja di sidang kali ini dia dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya itu, Ferdi Sambo menceritakan mengenai kasus Brigadir J dari peristiwa Magelang hingga peristiwa di Duren 3. Kasus Ferdi Sambo dengan komunikasi politik. Kasus FS diduga merupakan tindak pidana pembunuhan direncanakan karena pasal 340 KUHP atau tidak direncanakan pasal 338 KUHP. Jaksa penuntut telah mendakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan dengan pasal 340 KUHP, dakwaan primair, dan pasal 338 KUHP dengan dakwaan subsidiar disertai pasal 55 ayat 1 sub 1 KUHP mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dakwaan jaksa penuntut sangat masuk logika hukum sesuai dengan fakta terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan. Selain keterangan saksi-saksi juga diperoleh bukti forensik, balistik, dan optis mayat korban Brigadir J. Mbak baca lagi, Pak. Di share dia. Kasus Ferdi Sambo dengan komunikasi persuasif. Kasus ini mengundang banyak tarikan komentar dari penerima, yaitu para pembaca berita. Majelis Hakim awalnya menanyakan kepada Sambo mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 6 Juli 2022. Hakim menanyakan Sambo pergi kemana setelah mengantar sang anak. Sambo menjawab, ia kembali ke kediamannya yang berada di Magelang. Dituturkan, temannya dari Purbalingga datang ke rumah tersebut. Meski tak menyebut identitas teman tersebut, Sambo menyebut temannya biasa datang ke rumah saat dirinya berada di Magelang. Sambil menunggu 7 Juli dini hari, kami hanya mengobrol bersama istri Putri Chandrawati dan rekan saya, ungkap Sambo pada hakim. Setelah itu, hakim menanyakan terkait pesta yang diadakan dalam rangka anniversary ke-22 pernikahan Sambo dan Putri pada 7 Juli dini hari, tepatnya pukul jam 00. Mulainya, Sambo mengatakan pada saat itu kue anniversary diantar masuk oleh Brigadir J dan Deden yang merupakan ajudan Sambo. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng. Kemudian, seperti kebiasaan kami menganggap seluruh ajudan, anggota yang ikut kami, dan asisten rumah tangga kami biasanya menyuapi mereka secara bergantian. Saya menyuapi nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue, tutur Sambo. Kasus Ferdi Sambo dengan komunikasi kelompok. Memperhatikan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelecehan tidak terbukti dengan kata lain. Keterangannya atau alasan FS membunuh J, korban tidak beralasan secara hukum. Analisis hukum tidak berhenti di sini, melainkan kewajiban moral hakim menggali hal-hal di balik pembunuhan J, seorang pembantu setia dan loyal bukan hanya kepada FS, akan tetapi juga pada PC, istri FS, dan telah lama mengabdi kepada keluarga FS. Perkara FS akan tetap misterius jika selama sidang penyebab kematian J oleh FS tidak terungkap dalam acara diskusi yang dilakukan
Profesor Romli Atmasasmita. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Udah. Langsung kirim ke grup Gulung saya, gulung Bro. Ejra gulung Ejra. Kenapa ya? Gulung gulung ya. Ejra gue tampol lama-lama nih. Lu baca grup dah tuh. Lu baca grup. Lu Gulung baca gulung grup dah tuh. gulung. Udah gulung. Set. Songong banget orang. Ini. Sama si